Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official, Mbak semuanya. Gimana kabarnya ini hari? Semoga saman sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan saman mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa terbaik dari tanah air. Moga-moga saman iso sukses selalu di perantauan. Moga-moga saman berhasil membawa uang berkah barokah, amin. Nah, mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas ada kasus salah satu teman kita nih yang kerja di Hong Kong, Mbak. Tapi dia iki di penjara, hakim ya. Hakim memvonis hukuman 2 minggu ditambah 15 bulan. Jadi ada 2 tuntutan kasus ini. Silahkan disimak dan ambil pelajaran, kemudian buang sisi negatif hanya channel ini. Simak sampai habis nggih. Oke. Jadi ceritanya Mbak, kemarin hakim iki memutuskan bahwa salah satu mantan PRT asal Indo yang bernama Mbak Khotijah umur 43 tahun iki bersalah Mbak dengan 2 kasus yang ia lakukan. Pertama adalah menelantarkan anak majikan yang berumur 2 tahun. Kemudian yang kedua adalah kerja secara ilegal di Hong Kong. Padahal posisi Mbak Khotijah itu adalah mengajukan paperan. Jadi dia iki tahun 2022 kontrak dia iki terputus Mbak. Majikan memutuskan kontrak Mbak Khotijah. Tetapi Mbak Khotijah iki nggak pulang ke kampung halaman. Dia tetap tinggal di Hong Kong, maka secara otomatis dia OS Mbak posisi nih. Nah, ketika dia OS dari tahun 2022 iki sampai dengan 2024 dia pengen Mbak mengajukan paperan atau minta suaka ke negara Hong Kong. Jadi dia masa-masa proses mengajukan suaka Mbak. Nah, di dalam proses-proses mengajukan suaka ini, Mbak Khotijah iki mencari pekerjaan di luar Mbak, karena dia iki kenal sama orang lokal. Nah, orang lokal iki memang banyak sekali mencari pekerjaan untuk PRT yang saat itu statusnya OS atau paperan atau masa-masa mengajukan OS di Hong Kong. Nah, Mbak Khotijah meminta bantuan si laki-laki lokal ini. Nah, laki-laki lokal ini mengenakan dadai yang umurnya waktu itu 31 tahun, miliki suami, 1 anak laki-laki yang umurnya sekitaran 2 tahun. Jadi Mbak Khotijah iki part-time Mbak istilahnya. Karena sekali lagi dia iki kondisi nih OS yang saat itu mengajukan paperan di Hong Kong. Nah, untuk gajinya Mbak iki 1 hari dapat 300 Hong Kong dolar, Mbak. Itu pun nanti diberikan sebagian kepada si pria lokal tadi yang mencarikan pekerjaan tadi. Jadi memang 300 kuis 1 hari tidak murni semuanya untuk si Mbak Khotijah. Nah, setelah dia bekerja Mbak, kemudian kejadian nih Mbak tanggal 28 Juni 2024. Dia kerjanya masih beberapa bulan di situ Mbak. Nah, ini kejadian 28 Juni 2024. Mbak iki ngajak anak jagaan ini main ke taman Mbak, yaitu di daerah Sai Mongkok. Nah, di Sai Mongkok itu selain Mbak Khotijah ini ada PRT Indo lainnya yang sedang ngajak jagaannya main ke taman. Mbak Khotijah juga di situ. Nah, tiba-tiba Mbak Khotijah pamit Mbak sama teman-teman yang lain untuk pergi ngambil barang dulu. Tetapi setelah ditunggu-tunggu Mbak,
ternyata Mbak Khotijah ini nggak kembali lagi menemani anak jagaannya tadi, sehingga ada salah satu PRT yang umurnya 31 tahun iki di situ melaporkan ke polisi Mbak, karena mereka juga ada pekerjaan lain, nggak mungkin kan nunggu segitu lamanya Mbak Khotijah, apalagi mereka tidak memiliki nomor Mbak Khotijah. Nah, setelah Mbak Khotijah nggak muncul-muncul Mbak, akhirnya teman-teman yang lain tadi kita telepon polisi. Nah, telepon polisi, polisi datang ke tempat kejadian. Iki si anak tidak diketahui Mbak, orang tuanya siapa, terus jagaannya siapa juga tidak mengetahui. Jadi polisi itu hari menunggu si CC-nya dan juga orang tuanya ini di taman Mbak. Setelah ditunggu sampai berjam-jam, barulah orang tua si anak iki pulang kerja, dan di saat itulah dia ngomong kalau hari ini dia kerja, kemudian dia menitipkan anaknya ini sama PRT asal Indo yang bernama Khotijah. Nah, di situ si majikan iki juga ngaku kalau Mbak Khotijah kuwi iki OS. Jadi mereka tidak memiliki perjanjian kerja yang sah yang dimasukkan ke imigrasi. Karena kalau saya kan ada stempel, ada tanda tangan KJRI, ada pengesahan dari imigrasi, itu disebut sebagai kontrak kerja yang sah. Tapi majikan sama Mbak Khotijah, gue tidak memiliki perjanjian kerja yang sah Mbak. Nah, kemudian setelah mengetahui kasus meninggalkan anak jagaan walaupun majikan salah, tetap aja polisi iki memproses kasusnya Mbak. Jadi Mbak Khotijah kuwi dicari Mbak dari tanggal 28 Juni 2024, barulah tanggal 30 Juni 2024 iki ketangkep Mbak Khotijah. Akhirnya setelah ketangkep Mbak Khotijah, dia ini digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kemudian dia menghadapi tuntutan Mbak, tuntutan dari imigrasi, tuntutan dari majikan. Jadi Mbak Eki di penjara karena statusnya OS dan juga posisinya dia sedang mengajukan suaka di Hong Kong. Nah, barulah setelah melalui beberapa persidangan dari tahun 2024 sekitaran bulan Juli, barulah kemarin, jadi kemarin April ya, bulan April 2025 iki keputusan hakim menjatuhkan si Mbak Khotijah iki penjara 2 minggu dan juga 15 bulan. Nah, 2 minggu iki menelantarkan anak majikannya. Kemudian 15 bulan iki dia kerja secara ilegal, pada statusnya dia OS atau mengajukan juga masa paperan di Hong Kong. Jadi di dalam kasus ini Mbak E juga salah, majikannya itu juga salah mempekerjakan anak OS. Mungkin dia nggak mau ribet nih, atau mungkin si majikannya memiliki ada larangan mencari PRT. Mungkin dia memiliki kasus dengan imigrasi sehingga dia tidak mengambil CC, atau mungkin dia berpikir nih mengambil CC dengan kontrak kerja yang sah kuwi ribet, atau mungkin dia nggak mau ribet, atau mungkin dia ada masalah dengan imigrasi sehingga dia nggak bisa ngambil CC lagi. Apalagi anaknya kan umurnya 2 tahun. Kalau anaknya 2 tahun seharusnya dia butuh banget pembantu, tapi kenapa dia harus mencari orang parteman yang jelas-jelas nggak jelas kuwi orangnya. Takutnya nanti kalau membawa kabur anaknya dia, atau mungkin maling ke rumahnya dia, barang-barang dia, kan repot juga ya. Jadi dalam kasus ini majikan salah, PRT-nya kuwi tambah salah lagi. Karena apa? Meninggalkan anak jagaannya, walaupun dia iki tidak terikat secara hukum, tapi yang namanya kerja di majikan ya lakukan dengan baik, dengan jujur. Jangan sampai hal seperti itu terjadi. Karena dalam kasus iki kasihan sih anak jagaan Anda.
apalagi anak jagaan Mbak Khotijah iki luka-luka Mbak, mungkin karena dia iki mencari cecenya, lari ke sana kemari, akhirnya bunda semuanya, mungkin karena jatuh Mbak. Jadi ada luka di bagian tubuh si anak kecil ini. Nah, kan kawan, sekali lagi kalau sampean OS apalagi pengen mengajukan paperan di negara orang, iki lo kan kawan, sulit kadang kala kan kawan. Jadi kalau bisa, kalau masih bisa dipertahankan untuk kerja secara legal, ada majikan walaupun agak mapan, tapi mending seperti itu kan kawan, sampai dilindungi oleh hukum, kemudian sampai jelas ki posisine. Jadi jangan sampai Anda memilih OS di negara orang, apalagi sampai mengajukan paperan di negara orang. Bukan saya menghinakan kawan yang paperan, yang OS, tapi kan alangkah baiknya Anda kui kerja secara legal. Jangan sampai minta suaka, karena orang minta suaka kui kalau enggak Anda iki di Indo mungkin nggak bisa pulang, mungkin sampai keselamatannya sampai terganggu, atau mungkin sampean kui suaminya jahat, ibu sampean jahat, mungkin bisa kan kawan. Tapi kalau nggak ada masalah dengan keluarga, nggak ada masalah dengan orang Indo atau pemerintah Indo, ngapain harus meminta suaka? Karena suaka itu hanya bagi orang-orang yang benar-benar keselamatannya kui terganggu di Indo. Akhirnya kalau sampean minta suaka OS ini kan kawan, sampean bingung mencari pekerjaan sampean tidak seberapa, kemudian sampean harus membaginya dengan orang yang mencarikan pekerjaanmu. Jadi semacam agensi kan kawan, agensi gelap, di mana dia mempekerjakan orang OS atau statusnya paperan. Apa nggak ribet? Lebih enak lagi kalau sampean kui jelas kan kawan, punya kontrak kerja yang jelas, majikan yang jelas, alamat yang jelas. Jadi semoga dengan adanya pembahasan iki yang nama tanggung jawab selesaikan. Kalau sama jaga anak yo selesaikan. Kalau seandainya sampean udah capek jaga anak, yo nunggu mae pulang baru diberikan, jangan sampai tinggal. Kalau terjadi apa-apa sama anak jagaan Anda bisa dituntut lebih jauh lagi. Ini mending sampean cuman 2 minggu. Bagaimana kalau sampai anak majikan kui ada apa-apanya yang lebih serius, apalah sampean nggak dituntut seumur hidup penjara. Jadi hati-hati kan kawan di dalam kasus-kasus jaga anak majikan. Semoga bermanfaat dan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.